Semua yang didapat dari CPP kan harus dibagikan ke teman-teman. Oke, itu semua. Terus rencana itu besok itu sama ibu sosialisasi tentang ada namanya budaya positif yang kami pelajari di budaya positif yang akan disertakan di sekolah. Banyak sih yang disertain kayak benih itu seperti apa sih sebenarnya menurut yang dilakukan kita bukan apa namanya pembelajaran di sekolah, bagaimana cara kita menggerakkan diri sendiri, menggerakkan teman sejawat dan anak-anak gitu kan. Jadi menunjukkan motivasi belajar sepanjang hayat sama anak itu seperti apa. Itu rencana itu besok kalau boleh mau sosialisasi sama teman-teman. Jadi setidaknya apa yang didapat bisa berimbas ke mereka. Jadi juga cara kita selama ini bagaimana menerapkan disiplin itu kan jangan sampai penerapan disiplin itu meninggalkan tugas yang bagaimana itu hidup akan Keinginan sendiri dan keinginan kita begitu anak memahami dan anak melaksanakan benar. Jadi kalau boleh harapan. Ini Eci bisa sekali kemudian kita tahu melakukan pembahasan terus Eci harus apa namanya tuh ilmu yang sudah ada kami miliki itu bisa dibagi atau dicurahkan lagi kepada guru semoga ibu keciprat apa namanya tuh mendapatkan ada dampak ya ada dampak yang terbaiknya supaya ke depan sekolah ke depan sekolah kita dan bisa guru-guru tuh mengerti apa yang Eci maksud mengenai pelajaran yang Eci akan sekolah ini yang Eci kasih berbagi dengan teman-teman dan teman-teman juga dan bisa Eci sebagai orang percontohan bagi
berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita telah dapat berkumpul di ruangan majelis guru ini guna berbagi informasi atau berbagi ilmu yang didapat selama kegiatan pendidikan guru penggerak. Salawat beserta salam marilah kita kirimkan buat awal bimbingan kita yang minyak Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, baiklah materi untuk pagi hari ini yang ingin Eci bagi sama selama ini kita menganggap bahwa anak-anak kita akan mengikuti semua yang kita berikan dengan adanya aturan. Benar tidak? Benar tidak? Menurut yang mengikat. Nah, sekarang kita harus berubah dari zona itu, Bapak Ibu. Kenapa? Segala sesuatu yang dipaksakan itu hasilnya tidak akan melengkap lama. Dia hanya kita bahwa melakukan disiplin ini bukan sesuatu yang memaksa, tetapi sesuatu yang disadari oleh anak bahwa mereka melakukan itu ada tujuan, ada maksudnya, sehingga mereka nanti melakukannya tidak ketika ada kita aja, tapi menjadi kebiasaan, kebutuhan. Saya mau jadi orang yang bagaimana. Jadi setiap aturan yang kita berikan ke mereka itu bukan hanya untuk mendapatkan ujian, hanya bukan untuk menghindarkan mereka dari hukuman, hanya untuk dia dapat hadiah dari kita. Tapi bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk menyadarkan anak, memotivasinya itu betul-betul mereka tertib, mereka datang tepat waktu, buang sampah pada tempat, betul-betul keinginan dari bekas takut kena hukum bersihin WC, begitu juga dengan menghormati kita atau budaya positif yang lain ya. Jadi bagaimana kita mengajarkan mereka, memunculkan motivasi di dalam diri mereka agar mereka mampu menggerakkan hati, pikiran dan tingkah laku mereka untuk berbuat sesuai dengan kayak garis di depan lapangan. Mereka ada melakukan kesalahan, kita panggil, kita marahi dekat orang ramai. Bapak Ibu, itu akan berkesan di hati mereka. Saya pribadi juga mengalaminya. Akan teringat seumur hidup sama mereka, bahwa mereka akan merasa malu. Saya dipanggil, akan terkesan malu, dendam, kecewa. Itu akan merusak ini mereka. Jadi kalau kita mau meyakinkan mereka, kita buat kesepakatan, bikin kesepakatan kelas, bikin keyakinan kelas. Jadi mengarah ke sesuatu yang positif, budaya positif. Jadi mereka melakukan itu memang berdasarkan keinginan mereka, bukan antar paksaan. Karena itu akan lebih melekat secara permanen dan akan menjadi jati diri mereka berikutnya. Dan yang jelek tadi itu, contoh yang berbekas itu tidak ada. Bapak Ibu mungkin ada pengalaman yang tidak menyenangkan dengan gurunya yang waktu dulu pasti masih teringat sampai sekarang. Nah, sekarang itu kita kalau dapat kita mengurangi itu biar tidak anak itu akan berpikir guru ini dulu bikin aku ya. Cuma memang menyampaikan ini nggak bisa instan. Kita mulai dulu perlahan-lahan. Nah,
waktunya kita membentuk keyakinan kelas. Mana dia ya? Tunggu ya. Nah, ini yang Eci bilang tadi, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kalau kita, ini perbedaannya ya, ini identitas. Kalau kita memberikan hukuman, identitas tuh ke anak itu secara psikolognya gagal. Tapi kalau kita memberikan konsekuensi sama restitusi, itu identitas sukses. Tapi kalau dapat, kita mengarah ke restitusi. Kalau konsekuensi, contohnya begini, kita udah buat aturan, misalnya yang yang tidak membawa buku, atau yang ini sama temannya, berkelahi sama temannya, ada aturannya, hukumannya ini, misalnya begitu. Nah, ketika mereka melanggar itu, mereka udah tahu konsekuensinya apa, karena kita udah membuat aturan dulu. Tapi kalau hukuman, misalnya nggak bawa buku, misalnya disuruh bersihin WC, kan nggak nyambung. Nah, kalau restitusi itu kita begini, ada 3 di situ. Jadi anak itu tidak malu ketika dia berbuat salah, dia mengakui, bertanggung jawab, dan mau ke depannya memperbaiki kesalahannya. Contoh, kita udah buat aturan di kelas, kesepakatan atau keyakinan kelas. Terus nanti kita ketika mereka melanggar, contoh mereka nggak buat PR hari ini. Jadi ada 3 langkah di sana. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Mana dia? Nah, di sini. Restitusi itu langkah-langkahnya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ketika anak-anak kita membuat kesalahan, kita nggak langsung menyalahkan dia, tapi kita buat mereka dulu bahwa semua manusia itu pernah berbuat salah. Kita stabilkan dia, jangan sampai dia malu dulu. Contoh, ada teman yang membuli gitu, terus dia memukul misalnya kan. Jadi kita bilang, ya wajar kamu memukul teman kamu, tetapi kita balikkan, validasi tindakan itu benar apa salah. Nah, nanti dia akan jawab, kalau kita kayak gitu boleh nggak kita lakukan kalau kita gitu. Dia sendiri yang menjawab. Nanti akan dia jawab, enggak bu. Nah, baru kita tanyakan keyakinan kelas kita seperti apa. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu hampir sama dengan peraturan, cuma tidak dalam bentuk tidak boleh ini, tidak boleh itu. Misalnya contohnya semua orang harus mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Berarti kan intinya anak murid itu semua bisa menyelesaikan, saling menyayangi. Jadi tidak ada pembulian di sana, tidak ada pertengkaran di sana. Jadi bahasanya dengan bahasa yang positif. Ini dia. Jadi kita mengurangi penggunaan bahasa-bahasa yang keras, yang sifatnya memaksa, begitu. Jadi itulah. Jadi setelah kita melakukan ini, mereka akan terbiasa, mereka akan menentukan kalau kamu nanti mau jadi orang bertanggung jawab, ini yang harus kamu lakukan. Jadi keinginan itu memang datang dari diri dia sendiri. Kita jelaskan setiap apa yang mereka kerjakan itu ada tujuan, ada manfaatnya ketiga. Jadi tidak perlu dengan bahasa yang yang mengikat, memaksa, kasar.
yang membuat mereka malu, yang membuat mereka malu, akhirnya mereka nggak mau jujur dengan diri mereka sendiri. Cuma karena takut, bohong aja lah daripada kena marah gitu kan. Kalau kita pakai yang ini, pakai segitiga restitusi, membuat keyakinan kelas, mereka tahu mereka salahnya di mana dan harus berbuat apa untuk memperbaiki kesalahannya, dan mereka akan merasa dihargai karena kesalahan yang mereka buat itu dan mereka tebus. Tapi kalau kita dekat orang-orang ini langsung, kamu salah, itu akan melekat Bapak Ibu, akan melekat sama anak-anak kita. Gimana Bapak Ibu? Ini budaya positif. Ada lagi, nah tadi yang hukuman tadi kan, nah hukuman tadi ini dia sifatnya netral, kalau konsekuensi ya kalau ada. Nah satu lagi Bapak Ibu, ini agak terlupa seharusnya tadi, anak-anak melakukan sesuatu itu mereka berdasarkan ada dorongan, ada kebutuhan mereka itu, ada kebutuhan iman, kebutuhan dasar manusia dalam melakukan berbuat sesuatu. Kadang-kadang anak kita itu melakukan kesalahan atau apa di kelas itu pengen cari perhatian, cabar, karena mungkin di rumah mereka orang tuanya kurang perhatian. Ada mungkin nih ada 5 di sini motivasi kebutuhan dasar manusia nih, Ibu ya. Nih kebutuhan untuk bertahan hidup. Kalau ini berhubungan dengan biologi kita ya, terus kebutuhan biologis kita, terus ada kasih sayang atau rasa diterima, terus lagi ada kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ada kebebasan, ada kesenangan. Jadi manusia itu bertindak berdasarkan 5 kebutuhan itu. Mereka mungkin sering bertanya atau ini ke kita itu karena mungkin pengen diperhatikan, pengen diterima, pengen diakui, pengen melakukan itu karena kesenangan. Jailin teman tuh ketawa-ketawa, apa kamu jailin teman? Iya, aku senang aja, berarti itu kesenangan mereka. Jadi setelah kita tahu apa yang melatar belakang tindakan mereka, di situ kita kasih informasi, kasih penjelasan, pemahaman. Nah sebenarnya karena kan anak-anak ini sebetulnya kita guru dan orang tua yang memberitahu mana benar dan salah, karena mereka belum tahu. Kita harus memberitahu. Setelah mereka tahu ini benar atau salah, baru kita ini tindakan ini. Kalau salah, apa kira-kira tindakan kamu nak untuk memperbaiki kesalahannya? Bu, saya nanti kalau PR-nya belum siap, nanti saya kerjain di rumah Bu, besok langsung saya kerjain ya. Saya kumpul sama Ibu. Oke, sip. Nah, kira-kira besok diulang lagi nak? Bisa ulang nak misalnya. Gimana caranya kamu supaya nggak mengulang lagi? Jadi solusi itu dari mereka. Kita cuma mengarahkan. Nah, gimana caranya? Oh, nanti Bu saya gini Bu, kalau pulang sekolah saya kerjain. Jadi dia ingat karena nggak dari kita. Nah, sekian dari Oke, terus kalau misalnya keyakinan kelas dilanggar, ada nggak konsekuensinya? Iya, pertanyaannya. Kalau keyakinan kelas itu dilanggar, itu yang saya bilang tadi, kita menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikannya. Apa itu? Nah, itu tadi. Manalah si segitiga restitusi tadi ya, bercampur baur dari sini. Oke, nah
luar dari keyakinan kelas kita nggak boleh ngapain mereka di depan orang ramai, di depan pokoknya yang bikin mereka malu. Kita panggil, terus kita berbincang dengan mereka. Pertama yang kita lakukan itu menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Kita berikan pengarahan kepada anak bahwa semua manusia itu pasti membuat kesalahan. Itu dulu. Jadi mereka nggak langsung dipojokkan salah. Kenapa kamu melakukan itu? Karena ini Bu, oh iya wajar. Nah, baru setelah itu langkah kedua yang kita lakukan itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, menurut kamu kalau kamu berbuat itu benar atau salah? Jawabannya dari mereka. Kita hanya mengarahkan. Pasti Eji udah pernah coba, dia jawab, ya Bu salah, kata dia kan. Kalau salah, nah kita langkah ketiga menanyakan keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar. Misalnya ini Bu, kata dia nanti kan misalnya mengganggu, tidak merasa aman belajar di kelas tadi kan, nah, misalnya karena dia mengganggu kan. Nah, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan dia? Dia dulu ditanya mau apa, karena kan dia udah tahu dia salah nih. Bu, saya mau minta maaf sama teman yang tadi saya buat salah, misalnya kan. Oke, itu. Nah, untuk kedepannya bagaimana? Kamu akan melakukan itu lagi? Tidak. Kamu percaya nggak bahwa perbuatan kamu itu salah atau tidak? Kita balikkan ke mereka. Begitu. Gimana? Kalau di sini ada pula yang dari luar. Kalau sanksi sebetulnya itu makanya budaya positif ini, sanksi itu sebetulnya ditiadakan. Sanksi itu mereka yang buat sendiri. Anak itu yang menghukum diri dia sendiri. Dia mau hukumannya seperti apa? Bukan dari guru, bukan dari orang tuanya, bukan dari siapa-siapa. Dia sendiri, karena dia udah tahu salah. Anak-anak kalau udah tahu salah, hukuman yang kamu inginkan untuk memperbaiki kesalahan kamu apa? Karena apa? Kalau dari mereka akan ini. Ada lagi? Mantap. Kan kalau dia salah misalnya dia lagi yang ngasih tahu hukuman ke dia kan. Cuma kan anak SD lah berulang-ulang sekali kita akan nasihati ada apa hukuman untuk kamu ibu katanya misalnya kan. Diulang lagi berulang-ulang. Jadi kayak gini limitnya sampai berapa gitu. Nah, Bapak Ibu, itulah tugas kita sebagai seorang pendidik. Nah, balik lagi saya nanti ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sana, anak itu sebetulnya menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu, mereka itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Setiap anak punya kodrat yang berbeda-beda. Nah, tugas kita sebagai seorang guru, baik pun guru maupun orang tua ya, hanya menuntun. Menuntun itu bagaimana? Kita cuma mengayomi, kita nggak bisa menjadikan mereka seperti apa mau kita. Kita hanya menebalkan garis-garis tipis yang sudah ada di dalam diri anak itu, garis samar-samar. Nah, sebagaimana ada mungkin kodrat yang jelek itu kalau dapat kita hapus. Dengan apa? Dengan ilmu yang kita kasih sama mereka. Ketika mereka marah, mereka tidak mendapatkan sesuatu, kita kasih ilmunya. Ilmunya apa? Anak ibu, marah itu enggak menyelesaikan masalah. Nah, ketika itu berulang-ulang kali ya, memang kembali lagi kita harus sabar. Intinya begitu, karena memang jadi seorang, anggap mereka yang akan menggantikan kita
apalagi di SD. Kalau orang anak-anak yang SMP, SMA, enak kita ngajarnya kan. Kalau kita memang harus sabar dan berulang-ulang. Semoga dengan kesabaran kita itu mereka udah capek sendiri nanti kan. Aku terus mah katanya kan. Yang penting kita laksanakan. Sabar ya Bu Yayam. Anak yang ditunggu, iya benar. Karena dengan terbiasa mereka, oh ini besok gini lagi ya, besok lagi gini lagi ya. Jadi dia akan terbiasa. Kita berharap seperti itu. Yang penting tugas pokok kita sebetulnya bukan tugas guru aja sih. Kita sebagai orang tua juga harus seperti ini. Jangan paksa, lingkungan juga. Nanti kalau panggil orang tua juga, jangan paksakan anak menjadi sesuatu sesuai keinginan kita. Mereka punya potensinya masing-masing, keinginannya masing-masing, kontraknya masing-masing. Nah, ketika mereka melenceng dari norma agama, norma hukum, disitulah tugas kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai lingkungan masyarakat. Untuk apa? Untuk mengingatkan mereka kembali lagi ke jalan yang benar. Jadi jangan harap anak tuh yang belum tentu anak yang jadi satu itu lagi yang bakal jadi sukses suatu saat nanti. Jangan dipaksa, mereka punya keinginan mereka masing-masing. Karena saya pribadi begitu, setelah belajar ini, jadi aku nggak boleh maksa dia begini ya. Karena itu melekat. Sesuatu tindakan yang dipaksakan itu akan melekat. Apalagi bertentangan sama diri dia. Ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Generasi penerus bagi bangsa kita ini yang bisa tahan banting lah. Oke, apa lagi? Sebenarnya kita itu harus kerjasama. Pemahaman itu bukan hanya kita sebagai orang tua di sekolah, tapi juga orang tua di rumah. Maaf nih, kalau kita di sekolah nih, kalau kakak lah sebagai guru di sekolah, oke melarang dia membuat itu. Dan anak kakak di rumah, kakak jadi seperti itu. Nanti kalau sekolah jauh berikutnya di kelas, dengarkan ibu ngomong. Karena begitu, jadi mungkin di sekolah Eci sebagai gurunya menegur dia kalau ribut, di sekolah di rumah kakak memberikan dia pemahaman seperti itu juga. Jadi mungkin agak bagaimana kalau orang tua yang di rumah itu yang seperti kurang dia memperhatikan itu. Hanya kita yang sekolah aja yang bawa kan. Oke, boleh. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Dan memang harus kita, kalau kita berbicara tentang masa depan anak bangsa kita, itu memang harus kita perhitungkan. Karena gimana? Yang namanya pendidikan itu tidak lepas dari 3 unsur. Ada yang paling utama sekali itu adalah keluarga di rumah. Setelah itu sekolah, setelah itu lingkungan masyarakat. Ini harus bekerja sama. Nah, rencana kalau ini sih untuk kelas 1A, rencana sih mau pertemuan juga sih sama murid, menyampaikan yang isi dapat ini. Eci bersyukur karena itu bukan untuk sebetulnya bukan diterapkan langsung ke siswa sih, ke anak dulu di rumah sebetulnya. Nah, kita harus memberi pemahaman kepada orang tua bahwa kita harus bekerja sama. Nah, kepala yang sama hitam, yang isinya kita kan nggak tahu, cuman kita berusaha. Selama kita berusaha, mudah-mudahan ditunjukkan jalannya. Yang penting di sekolah kita berbudi. Nanti di rumah ketika ada sesuatu orang tuanya yang ini, coba kita panggil, kita kasih pengertian. Nah, bahwa anak tuh harus diberi
bapaknya di rumah memang. Iya. Nah, ketika kita tahu permasalahannya, kita bisa panggil orang tuanya. Mama, mungkin anaknya begini-begini karena mama mungkin kurang, tolong ya kita kerjasama. Kita bisa begitu. Lingkungan juga sangat berpengaruh. Jadi anak-anak kita kayak lingkungan bermain dia kadang kan ada yang bahasa kasar. Gitu. Ya kita sebagai orang tua di rumah juga harus mengingatkan gitu. Mudah-mudahan dengan keluarga ini keluarga ini udah positif kan akan terbentuk juga ya nanti mudah-mudahan lingkungan positif. Jadi memang tugas kita sebetulnya kalau mentransfer ilmu saja mudah. Dia yang susah itu mendidik, memanusiakan manusia. Ya mengajar itu cuma mengajar. 1 tambah 1 2, nah benar. Itu aja. Tapi mendidik ini akhlak moral mereka, karakter mereka. Itu susah, memang tidak bisa sendiri kita. Enggak, cuman ya kalau kita di sekolah kan kita kerjakan dulu yang semampu kita. Itu memang harus dipikirkan, cuman kita kerjakan semampu kita. Dan ketika ada yang kakak bilang tadi kurang ini dari orang tua, kita bisa panggil. Memang banyak sih sebetulnya orang tua ya. Kita balikkan lagi, kadang faktor ekonomi, kadang faktor broken home itu kan akibat ekonomi yang susah gitu kan. Nah ya kita kembalikan lagi niat awal kita menjadi guru pendidik itu gimana ya. Memang banyak sih sebetulnya orang tua ya. Kita balikkan lagi, kadang faktor ekonomi, kadang faktor broken home itu pun akibat ekonomi yang susah gitu kan. Nah ya kita kembalikan lagi niat awal kita menjadi guru pendidik itu gimana. Semampu kita lakukan dulu Kak, gimana caranya supaya mereka sadar kalau kamu ikut kayak orang tua kayak begitu aja, ini aja mau ikut kayak gitu juga. Itu cuma bisa mengarahkan Kak kembali keputusan itu tetap sama mereka. Semampu kita, ayo kita berusaha dulu. Tapi kalau enggak juga ya walau bisa lah. Tuhan udah tahu niat kita gimana gitu kan. Tuhan udah tahu. Kalau memang niat kita bagus, Tuhan malaikat udah mencatatnya. Nah, itu orang tua udah kita panggil, udah semua kita kerjakan rasanya. Ya sudah lah kayak gitu. Yang penting kitanya dulu, kitanya mau. Nah, kalau udah kita yang mau, belakangan itu mudah-mudahan 1, 2, 3 banyak yang mau kan. Ngekor, akhirnya dalam budaya positif tadi semua anak-anak merasa nyaman, kita pun juga nyaman di dalam kelas, antar guru pun nyaman gitu. Mudah-mudahan. Jadi kembali lagi ke niat tulus kita. Kita harap nanti suatu saat di akhirat nanti ada salah seorang murid kita yang menarik kita, yang mau masuk ke panggang kita kan, ditarik ini kita cepat. Amin ya Allah, amin 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 ya Rabbal alamin. Ya, itu kebanyakan kita yang mengingatkan Kak. Ketika ada yang ini, kita ingatkan. Makanya tugas seorang guru itu nggak semudah ikut
tidur. Gimana? Sepakat kita ya? Eci nggak minta berubah harus seperti itu, tidak. Cuman berangsur-angsur lah kita merubah mindset kita bahwa anak itu dia punya ini masing-masing. Kita harus pandai gimana cara menimbulkan motivasi di dalam diri dia belajar untuk mau berbuat baik. Itu memang betul-betul dari diri dia. Jangan anak ibu tolong itu nanti ibu kasih ini ya, jangan gara-gara itu. Kalau udah gitu kebiasaan, nanti ketika kita nggak bisa ngasih, dia nggak dapat apa-apa, malas dia buat lagi kan. Tapi kalau memang iya kata ibu ini tujuannya, misalnya kayak buang sampah pada tempatnya, tujuannya apa? Supaya sekolah kita bagus, bersih. Kalau bersih, terhindar, nanti saya nggak ada nyamuk. Akhirnya apa? Saya sehat. Jadi dia tahu gitu, melakukan sesuatu itu ada tujuan, ada maksudnya, mereka paham. Maka melakukannya memang sungguh-sungguh dari hati mereka. Oh, saya belajar membaca, untuk apa belajar membaca? Karena kalau saya pergi nanti ditanya orang, ini apa, saya nggak bisa baca. Atau saya belajar berhitung, kalau saya jajan nanti saya kasih uang 500, saya belajar 200, sisa 300. Tak pandai sih itu gimana? Itu tanggap. Ya, oke. Kita coba sama. Pun nggak langsung juga dong, cuman tercerahkan dengan belajar ini gitu loh. Setidaknya untuk anak-anak ini di rumah juga. Oh ya, kita dengar mereka, dengar itu mungkin mereka lagi di sini. Ya, sekian berbagi ilmu, berbagi informasi dari Eci. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat diri Eci sendiri dan untuk Bapak Ibu semua, sehingga kita bisa menjadi pendidik yang betul-betul bisa membuat anak-anak kita merasa nyaman dan bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita, sehingga kita bisa membuat atau menjebloskan atau menghasilkan peserta didik penerus bangsa yang berkarakter, berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan punya kecerdasan, sukses, mampu berdaya saing. Amin ya robbal alamin. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potensi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Amelia Sarwa. Saya merupakan guru kelas 5 di SD Negeri 85 Pekanbaru. Saya juga merupakan rekan kerja dari Ibu Nesi Anggraini yang merupakan CGP angkatan ke-7. Baiklah, di sini saya akan memaparkan atau memberikan komentar mengenai sharing yang dilakukan oleh Bu Eci pada hari Sabtu kemarin, yaitu mengenai budaya positif. Jadi saya merasa tercerahkan dan menambah wawasan saya dalam mendidik anak, bahwa tidak selamanya dalam mendidik anak itu kita harus menggunakan kekerasan, karena itu dapat merusak mental dan kepribadian anak tersebut, sehingga anak tersebut memiliki kayak seperti dendam gitu kepada kita seorang guru yang telah mendidiknya. Semoga kedepannya saya bisa mengembangkan budaya positif ini dalam proses pengajaran saya dan dimanapun saya bertugas nantinya, dan dapat menciptakan generasi yang berakhlak mulia. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayang Olandasari. Saya guru kelas 5 di SD Negeri 85 Pekanbaru, dan juga saya sebagai salah satu rekan kerja dari Ibu Nesi Anggraini yang merupakan CGP angkatan ke-7 Kota Pekanbaru. Nah, kali ini saya akan mencoba memberikan umpan balik atas paparan yang telah disampaikan Ibu Nesi tentang budaya positif. Kita tahu kita sebagai guru, tugas kita bukan hanya mengajar ataupun mentransfer ilmu kepada peserta didik kita. Kita juga menuntun serta menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita.
Nah, dalam proses tersebut diharapkan kita sebagai guru melaksanakan budaya positif. Dengan budaya positif yang telah dipaparkan tadi, bisa memotivasi kita atau dapat memotivasi siswa kita untuk bertindak secara sadar dan tanpa ada rasa paksaan. Jadi mereka bertindak secara atas kesadaran diri mereka sendiri dan tanpa ada rasa keterpaksaan di dalam diri mereka sendiri. Nah, serta motivasi tersebut juga akan melekat ke diri peserta didik kita sehingga diharapkan akan membentuk kepribadian yang positif pada diri peserta didik kita. Nah, semoga budaya positif ini bisa saya terapkan sehingga dapat menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Zahra. Saya merasa senang membuat keyakinan kelas bersama Bu Eci. Semoga dengan adanya keyakinan kelas kami bisa membudayakan disiplin positif di kelas. Terima kasih. Nama saya Putri Dewi Rahmadani. Saya senang membuat keyakinan kelas bersama Bu Eci. Semoga kami